Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Jadi ini header kita sudah jadi ya dengan button-buttonnya. Ini bisa digeser sedikit, dia tidak jatuh ke bawah ya. Oke, ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi blockingnya. Lalu setelah ini mungkin saya akan bagi menjadi dua sisi saja. Yang sebelah kiri seperti biasa kita tekan plus lagi. Lalu kemudian di sini akan saya masukkan galeri, ya misalkan ya. Galerinya kita tinggal masukkan saja, misalkan saya mau ada 4 foto, saya create galeri ya. Oke, dia jadi seperti ini. Untuk kolomnya kita bisa atur menjadi 2 saja. Oke, jadi terbagi menjadi 2. Ya, di sini ada spasinya juga yang bisa kita atur ya. Ini sebenarnya teman-teman boleh bereksperimen sendiri ya. Ada tipe-tipenya ya. Itu bisa kalian coba-coba saja ya. Lalu setelah galeri ada apa lagi yang bisa kita coba? Slide ya, misalkan ya kita coba slide. Oh, oke. Jadi slide ini dia seperti ada beberapa konten ya yang ada bisa diklik ya, bisa kalian edit sendiri isinya seperti apa ada di sini ya. Tentunya kreativitas kalian bisa ditentukan dari mengubah warnanya juga seharusnya bisa ada di sini seperti ini ya, misalkan warnanya mau diubah jadi ada sedikit lebih merah ya, tentunya dia akan berubah. Oke, itu juga dituntut kreativitas teman-teman ya. Kalau H bisa kita atur supaya kiri kanannya bisa seimbang. Lalu kita coba tambahkan lagi ya. Setelah itu mungkin saya akan masukkan misalkan animated headline misalkan seperti ini ya. This page is amazing katanya. Misalkan kita buat komunikasi, lalu di sininya digital. Oke, kita bisa ganti juga shape-nya jadi underline mungkin misalkan. Ya, itu akan lebih cantik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan setelahnya ada apa lagi, kita akan coba-coba saja. Di sini banyak atribut-atribut yang bisa teman-teman coba ya. Misalkan teman-teman ingin berjualan, tentunya mungkin bisa ada price list atau price table ya seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian edit ya, price table seperti ini. Bisa kalian isi apa saja yang didapat misalkan ya. Lalu ada price list misalkan. Ya, ini price list bisa kalian edit juga. Kalau di sini dolar ya kalian bisa edit saja di sini. Misalkan menjadi rupiah gitu ya. Misalkan Rp 20.000 gitu ya. Atau 200.000 gitu ya. Ya bisa kalian isi sendiri di sini konten-kontennya mau seperti apa. Sebelahnya supaya seimbang akan saya isi kembali dengan price table juga ya supaya kiri kanannya lebih menarik. Oke, lalu berikutnya akan saya masukkan Google Maps ya, Google Map. Misalkan di sini saya isi alamat Advi ya. Ya, ini alamat Advi Akademi Televisi, kampus kesayangan kita. Mungkin lebih di zoom lagi supaya lebih jelas ya di Jakarta Baratnya. Ini bisa diatur H-nya mau seperti apa, bisa kalian setting di situ juga. Oke. Lalu kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi ya. Sekarang saya mau dibagi dua lagi. Misalkan
Ya, ini ada banyak atribut-atribut ya yang teman-teman boleh coba-coba saja ya. Ada hal-hal yang bisa dipergunakan, misalkan mau menambahkan Facebook ya juga bisa di sini. Ya, ini Facebooknya dari Elementor, tentunya kalian tinggal ganti saja linknya dengan eh, yang kalian punya ya tentunya ya. Misalkan selain itu saya akan menambahkan lagi misalkan ada countdown ya, ada waktu ya. Oh, di sini bisa menyeting waktu juga ya. Biasanya ini dipergunakan apabila kalian ingin membuat suatu promosi-promosi ya, bisa juga di sini, di setting di sini ya, tentunya ya. Misalkan kontainernya kita setting seperti ini ya. Dari waktunya juga bisa kalian setting. Nah, ini kan ini ada 2 kolom ya. Ini ada satu kolom, satu kolom. Nah, kalau kita ingin melanjutkan lagi di sini, masih ingat caranya? Tinggal ditekan yang ini. Ya, kemudian kita bisa memasukkan lagi. Misalkan kita memasukkan text editor. Oke, kita tinggal ketikkan saja mau isi apa. Oke, misalkan penjelasan tentang sesuatu gitu. Kalau mau ditambahkan lagi misalkan Facebook like button. Oke, ya bisa diisi juga seperti ini ya. Lalu berikutnya kita akan masukkan lagi apa lagi ya? Ya, saya percaya teman-teman bisa mencoba ya. Ada banyak sekali yang bisa kalian kembangkan di sini menurut saya. Saya yakin kalian juga memiliki kreativitas-kreativitas tersendiri yang tidak kalah menarik ya. Ya, bisa kalian atur saja akan jadi seperti apa. Misalkan seperti ini full saja, jadi akan jadi seperti ini. Oh, dia kalau full akan lebih baik kalau image-nya lebih ya. Kalau gitu kita tambahkan saja. Oke. Ya. Ya, kalau image-nya lebih banyak akan lebih menarik tentunya ya. Kalau sudah tinggal di update. Nah, berikutnya saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya ketika tombol-tombol ini dipencet, dia akan ke bagian blok yang bersangkutan. Ya, itulah yang akan kita buat. Jadi untuk project yang kedua ini, kalian tidak perlu untuk pindah page ya. Kita fokus saja pada satu page ini. Tapi saya mau diolah sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Oke? Nah, mula-mula ketika tombol home ini dipencet, tentunya saya ingin dia ada di atas di sini. Karena itu, saya akan kembali menunjukkan navigatornya. Lalu di section pertama di sini, saya akan memberikan nama untuk blok yang pertama ini. Saya akan isi di CSS ID-nya. Saya akan isi namanya ini adalah home. Oke. Lalu kemudian yang ini saya akan beri nama galeri. Oke. Lalu kemudian yang ini akan saya beri nama kontak ya. Ingat dalam memberi nama jangan memberikan spasi atau huruf-huruf simbol dan yang aneh ya. Jadi pastikan hanya teks saja. Dan kalau bisa huruf kecil semua. Oke. Lalu berikutnya yang ini saya ingin isi namanya sosial saja seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah tombol-tombol yang ini kita akan isi di linknya ini. Ya, ini ada tanda crash bagi yang paham tentang bahasa HTML. Tanda pagar ini berarti dia akan mengacu pada div ID. Oke, berarti di sini kita akan isi home. Lalu yang di sini tadi sesuai namanya kita akan isi galeri. Lalu yang di kontak us
akan kita isi kontak tadi ya. Yang sosial media saya isi sosial. Oke, kita update terus. Jangan lupa sering-sering diupdate ya supaya save-nya tetap masuk. Kita akan coba, misalkan di sini di home, ya dia akan ke home. Sekarang kita coba di galeri. Nah, dia akan pindah ke bagian galeri. Kalau kita pencet kontak us, dia akan secara otomatis menuju kontak us. Ya, yang ini peta ini maksudnya, kontak us. Lalu kita sosial media, dia akan menuju ke bagian sosial media. Ya, teman-teman ya, itu fungsi dari button-button yang sudah kita buat. Oke. Nah, berikutnya saya akan ajarkan tentang motion effect. Ya, ada motion effect yang sederhana di sini. Kalau di bagian advance kalian klik, ya misalkan di sini kalian klik di bagian advance-nya, dia ada namanya motion effect. Motion effect ini ya ada macam-macam ya. Misalnya di sini kita coba misalkan entrench animation. Jadi di sini kalau di sini kan none, belum ada apa-apa. Jadi kita coba misalkan fade in left misalkan. Ketika di load dia akan muncul dari sebelah kiri. Misalkan kita atur yang ini, motion effect-nya kita buat entrance animation-nya fade in down misalkan. Yang ini kita bikin motion effect-nya fade in right. Oke, sehingga dia akan memiliki suatu motion ya. Kalau yang ini misalkan kita buat juga motion effect-nya, kita coba yang lain ya, misalkan zoom in misalkan ya, seperti itu. Yang ini kita coba motion effect zoom in left ya, kalau yang ini zoom in right misalkan. Ya, oke, kita update. Lihat. Nah, kalau untuk mengeceknya seperti apa ya, kita harus mereload page ini terlebih dahulu ya. Kita reload saja. Oke, ya dia akan ada seperti itu ketika di load. Ya, dia akan memberikan sedikit animasi ya. Ya sebenarnya animasinya ada banyak ya. Saya pikir mungkin teman-teman bisa coba-coba sendiri ya, ada motion effect apa saja yang terdapat di Elementor ini. Oke, saya pikir cukup dulu videonya, nanti kita lanjutkan lagi.